Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Masih semangat ya? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmatnya. Sehingga kita masih bisa menikmati udara segar, mendengar kicauan burung, dan merasakan panasnya kota Semarang juga. Semua itu harus kita syukuri ya, jangan mengeluh, oke? Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yang bernama Alfi Oktavia, kelahiran Tanah Jawa kurang lebih 20 tahun silam. Baik, saya rasa cukup. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin berbagi sedikit pemahaman saya tentang sebuah kebahagiaan. Sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Sebelumnya, mari kita cari tahu. Apa sih itu bahagia? Seperti yang dikatakan oleh beberapa tokoh terkenal, salah satunya Aristotle. Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence. Nah, dari apa yang saya tangkap, bahwasanya hidup itu tak jauh dari kata bahagia. Tapi, kenapa ya Pak Aristotle bilang begitu? Baik, kita hidup. Untuk apa kalau tidak bahagia? Selain karena makna dan tujuan hidup itu sendiri adalah bahagia. Karena sejatinya kehidupan itu memang sebuah penderitaan. Kita merasa hari-hari kita hanya diisi dengan kesedihan atau kesengsaraan. Cobalah cari kebahagiaan kita sendiri. Baik orang kaya maupun orang miskin pasti merasa menderita. Yang kaya menderita karena kekayaannya, yang miskin menderita karena kemiskinannya, yang tidak punya keluarga menderita karenanya. Semua orang menderita. Oleh karena itu, setiap orang menderita dengan porsinya masing-masing. Dan tentu ada pihak yang lebih menderita. Friedrich Koenig mengatakan, kita cenderung lupa bahwa kebahagiaan tidak datang sebagai hasil dari mendapatkan sesuatu yang kita tidak punya, tapi lebih mengenali dan menghargai apa yang kita miliki. Ya, karena bahagia itu kita yang menciptakan. Bahagia itu munculnya dari hati, bukan sekedar dari mata. Benar kan? Selain itu, ada sabda Socrates kepada dunia. Makanan enak, baju indah, dan segala kemewahan, itulah yang kau sebut kebahagiaan. Namun, aku percaya suatu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Terdengar sulit ya? Baik, saya akan menceritakan beberapa contoh kasus nyata. Misalnya, dalam sebuah kasus ada orang miskin yang benar-benar miskin secara harta ya. Hampir seluruh hidupnya ia gunakan untuk mencari uang buat keluarganya. Ia berpikir, asal bisa makan deh istri dan anak-anaknya. Ia tidak memiliki uang sisa. Pada waktu masuk sekolah, anak-anaknya tinggal di yayasan yang gratis tanpa biaya atau dapat beasiswa. Karena rumahnya pun hanya sekotak tanah kecil, asalkan bisa buat ibadah deh, pikir dia. Kita, sebagai orang yang alhamdulillah lebih baik dari mereka, mungkin akan berpikir, sungguh kasihan sekali keluarga ini, serba kekurangan, hidupnya pasti menderita. Padahal, tanpa kita ketahui pun, sebenarnya mereka sudah bahagia dan merasa lebih dari cukup. Mereka memiliki hati dan jiwa yang besar. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Mereka masih bisa merasakan bahwasanya ada yang lebih menderita dari mereka. Bersyukur mereka bisa memiliki rumah sendiri, memiliki keluarga yang menyayangi mereka,
Sehingga apalagi yang bisa diharapkan? Toh anak-anaknya pun bisa sekolah. Mereka yakin karena dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat mereka. Ya teman-teman, selain itu ada beberapa alasan kenapa orang-orang merasa tidak bahagia. Pertama, orang tersebut selalu memandang ke arah yang lebih tinggi dari dirinya. Ini dalam konteks negatif ya. Iri dengan kesuksesan orang lain, atau selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Padahal ya teman-teman, banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Dari hal yang paling kecil sampai ke hal yang luar biasa. Contohnya, kita bisa membantu pekerjaan rumah. Kan orang tua ikut senang. Belajar yang rajin, lalu mendapat nilai yang bagus. Yang senang siapa? Orang tua ikut senang juga ketika membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya, kita bisa berbagi rezeki dalam bentuk uang, makanan, pakaian, maupun tenaga. Pasti ada rasa bahagia tersendiri di hati kita ya. Apalagi ini merupakan aktivitas yang bermanfaat. Dan ketika melakukan aktivitas yang kita sukai, tentu saja kita akan merasa bahagia. Dan jangan lupakan satu hal ini guys. Bahagia dunia dan akhirat. Yang mana bukan hanya kebahagiaan duniawi, karena semua yang bersifat duniawi itu hanya sementara. Melainkan akhiratnya bisa kita raih. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Seperti keluarga yang soleh, anak-anak yang soleh, lingkungan yang soleh, atau lingkungan yang baik, harta yang halal dan barokah, umur yang barokah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 30, yang artinya, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabb-Mu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat ihsan, sebaik-baiknya di dunia ini, mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya, akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ada yang tahu maksudnya? Teman-teman ada yang tahu? Silahkan bisa mengeluarkan pendapatnya. Baik, jika tidak ada, saya akan menjelaskan maksud dari ayat tersebut berdasarkan pengetahuan saya. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah telah memberikan dia rezeki yang halal. Kemudian dia beriman kepada Allah dengan rezeki tersebut dan berbuat baik kepada sesamanya dengan rezeki tersebut. Maka atas izin Allah, orang tersebut akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah. Siapa sih yang gak pengen bahagia dunia akhirat, ya kan? Baiklah. Jadi apakah kalian sudah melihat gambaran keberadaan kebahagiaan kalian? Ya, kebahagiaan itu ada di hati dan diri kita masing-masing. Mulai dari hal yang sederhana, coba kita resapi dan nikmati semuanya. Sungguh abstrak ya definisi bahagia itu. Tidak bisa kita ukur hanya dari apa yang kita lihat. Karena bahagia itu dirasakan dari hati, bukan hanya sekedar apa yang terlihat. Dengan perasaan yang positif, ikhlas tanpa beban dalam melakukan suatu hal. Dan kunci kebahagiaan itu ikhlas. Menerima apa yang kita miliki. Bahasa Jawanya itu legowo ya.
tidak membanding-bandingkan dengan milik orang lain. Dan ingatlah, akan selalu ada orang yang lebih menderita dari kita. Jadi, tetaplah bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang dan berbahagialah. Semoga setelah ini kita bisa lebih memahami eksistensi diri kita ya, teman-teman. Dan tentunya bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri yang sebenarnya sudah cukup jelas kita ketahui. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman yang hebat dan luar biasa ini. Mohon maklum apabila ada kesalahan dalam ucapan saya, apabila ada yang menyinggung perasaan dan hati teman-teman. Kita harap bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan sukses dan bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.